Oke, perkenalkan nama saya Lisandro, NIM 51904111 di 411311. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan perulangan dan percabangan bahasa PHP. Dan di sini saya sudah ada projectnya untuk materi perulangan dan percabangan. Yang pertama perulangan for, karena di sini bahasa PHP untuk bisa dijalankan kita buka examnya dulu. Lalu Apache start. Jika sudah hijau berarti sudah bisa dijalankan. Ya. Lalu ketik localhost. Letak localhost ini sama saja di C, exam, dan htdoc. Lalu di sini mencari folder kampus dan pweb. Cari ya, di sini tadi kita akan mengeksekusi perulangan PHP. Ya, ini. Sebelumnya saya jelaskan dahulu. Untuk perulangan for, di sini program yang saya jalankan program faktorisasi. Jadi deklarasi angka sama dengan 6 dan B sama dengan 1. For variabel I sama dengan 1 dimulai dari 1 karena di sini faktorisasi tidak mungkin diawali dengan 0. Kalau diawali dengan 0 nanti hasilnya pasti 0. Lalu I kurang dari sama dengan angka dan I plus plus I increment. Lalu statement yang akan dijalankan ini sama saja dengan B. Variabel B sama dengan variabel B dikali variabel I. Jadi misalkan di sini I-nya 1, maka di sini I1 kurang dari angkanya 6. I plus plus. I plus plus. I1 yang pertama berarti angka 1 yang tercetak. 1 kali 1, 1. Lalu yang kedua akan terus bertambah karena dia increment. I ganti 2. I ini 2, lalu dijalankan lagi apakah 2 kurang dari sama dengan angka. Jika iya, jika true maka dijalankan statement berikut ini. Terus sampai ke 6. 6 masih bisa 6 kurang dari sama dengan angka, ya 6. Tapi kalau sudah 7 sudah tidak tidak bisa dieksekusi lagi. Di sini angka sama dengan 6. Coba kita lihat. Lalu eko bilangan yang dimasukkan di sini angkanya. Angka yang akan kita faktorisasi, lalu hasil faktorisasinya berapa. Variabel B. Kita lihat di perulangan. Ya, di sini perulangan for-nya. Perulangan for. Bilangan yang dimasukkan 6, maka faktorisasi bilangan 6 sama dengan 720. Bagaimana jika mengganti bilangannya? Kita ganti dengan angka 4. Save. Kita di sini refresh. Ya, 4 faktorisasi bilangan 4 sama dengan 24. Berhasil ya. Lalu lanjut ke perulangan while. Sebenarnya sama dengan perulangan for, cuma while ini lebih singkat. Ya, menurutku lebih singkat. Karena cuman berapa baris. Tidak butuh banyak-banyak untuk statement-nya. Oke, bilangan sama dengan 4. Variabel bilangan sama dengan 4, variabel pangkat sama dengan 2. Di sini perulangan while-nya saya menggunakan bilangan pangkat untuk programnya. Jadi bilangannya 4, pangkatnya dia 2. Nanti total akan dihitung di sini untuk hasil akhir.
dan A ini sebagai parameternya. Ibaratnya saklar. Misalkan saklar ini sudah saklar A kurang dari sama dengan pangkat. A sama dengan 1, terus bertambah sampai keadaan parameter ini bisa terpenuhi. A1 kurang dari sama dengan pangkat 2, berarti masih bisa jalankan proses selanjutnya. Terus sampai 3 kurang dari sama dengan pangkat tidak bisa, maka sudah selesai perulangannya. Di sini pangkat kita ubah nanti 6 pangkat 2. 5 pangkat 2. Ya, 5 kali 5 berarti kan 25 ya. Berarti hasilnya harus 25. Selain 25 berarti salah. Nah, di sini bilangan, mengambil variabel bilangan, pangkatnya, mengambil variabel pangkat, lalu hasilnya ada di sini, hasil totalnya. Ini sama saja dengan total sama dengan total dikali bilangan. Kita coba di sini. Perulangan while, ya di sini. Ya, bilangan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 berarti hasilnya 25. Ya, benar. Lalu dual. Jadi perulangan dual ini dia melakukan perulangan tapi sebelumnya sudah dijalankan dahulu. Jadi dia melakukan dulu, mengeksekusi dulu baru dijalankan perulangannya. Lakukan. Di sini saya mendeklarasikan jam sama dengan 1, menit, detik. Menit sama dengan jam dikali 60, detik sama dengan menit dikali 60. Ini saya menghitung satuan jam, satuan menit jadi detik. Sini jam, menit, detik ya. Nanti jam sini plus sampai keadaannya saya mau adalah keadaan ketika jam kurang dari sama dengan 5. Berarti 1 sampai 5. 1 jam ada berapa menit, ada berapa detik, sampai keadaan jam sama dengan 5. Kita eksekusi. Refresh ya nih. 1 jam sama dengan 60 menit, 3.600 detik, 2 jam sama dengan 120 menit. Ya sekian. Ini sudah benar ya. Dual. Jadi perulangan dual itu yang pertama dilakukan adalah mengeksekusi. Mengeksekusi dahulu baru melakukan perulangan. Beda halnya dengan while dan for. While dan for itu melakukan perulangan. Langsung melakukan perulangan. Tetapi kalau dual dia melakukan eksekusi dulu. Baru melakukan perulangan. Lalu ke for each, ya perulangan for each ini biasanya perulangan yang ditunjukkan khusus untuk array. Jadi di sini array-nya saya buat multidimensional. Array pertama ya Rio Alessandro, isinya ID, nama, prodi, jenis kelamin, agama. Terus array kedua Array kedua Alessandro, ID 2, nama, prodi, jenis kelamin, agama, ya sama ya. Sama, lalu ditutup di sini. Di sini. Lalu for each. Di sini for each. For each MHS ngambil dari sini, dari array-nya. For each mahasiswa as kita inisialkan sebagai NM menuju data. Nah, echo menampilkan NM-nya, menampilkan MHS-nya. Lalu enter. For each lagi ini untuk
menampilkan isinya, ya isi array-nya. Jadi data diinisialkan lagi detail menuju ke value. Jadi echo detail panggil detail, array details sama dengan value-nya apa? Value-nya ada di sini. Di sini ya. Rio Teknik Informatika Lelaki Islam. Lalu enter. Kita lihat ya di sini. Benar ya. Rio ID 1, nama Rio, prodi informatika, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Alessandro ID 2, nama Alessandro, prodi teknik elektro, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Sebenarnya masih banyak lagi program yang bisa dilakukan oleh perulangan, cuma perulangan, tetapi ini salah satunya juga bisa. Jadi perulangan PHP itu ada for each, do while, dan for. Biasanya yang sering dipakai for dan while. Tapi kondisi-kondisi tertentu pasti do while dan array. Dan array itu khusus untuk for each itu khusus untuk array. Oke, lalu kita move ke percabangan. Oke, percabangan. Di sini, tadi di sini PHP ini saya buat di dalam tag HTML. Makanya di sini untuk memanggil sintaks PHP dibutuhkan tag PHP dahulu. Di sini. Lalu, percabangan juga sama. Tag PHP ada di dalam tag HTML. Bisa dilihat di sini. PHP di dalam HTML. Percabangan di PHP ada percabangan if else. Sebenarnya ada if, ada else, ada if else, else if. Sebenarnya if else if itu pengembangan. Jika bisa menggunakan if saja, bisa menggunakan if else dan else if. Else if untuk kondisi yang dibutuhkan itu banyak. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang diharuskan menggunakan else if pun bisa. Di sini else if lalu switch dan ternary. Pertama kita jelaskan ke if else dulu. Di sini saya membuat program untuk mendapatkan grade nilai. Di sini sudah ada nilai sama dengan 90. Sudah saya deklarasikan dulu. Iko BR, enter. Iko nama Alessandro, name, sekian-sekian, matkul, pemrograman web. Nilai akhir diambil dari deklarasi 90. Deklarasi nilai yaitu sama dengan 90. Lalu kita if jika nilai lebih dari atau sama dengan 81 dan nilai kurang dari atau sama dengan 100, maka jalankan, jika ini benar, jalankan perintahnya yaitu tampilkan mendapatkan grade A. Di sini parameter simbol logika di sini N, yang berarti keduanya harus bernilai benar. Harus bernilai true. Semua memakai ya di sini. Lalu selanjutnya nilai kurang lebih dari sama dengan 71 dan nilai kurang dari sama dengan 80, tampilkan mendapatkan grade B dan seterusnya sampai else. Berarti else di sini sisanya dari 30
nilai di atas 30 dan nilai kurang dari sama dengan 50, sisanya mendapatkan grade E. Di sini 90, jangan 90, kita coba 70. 70 dia akan mendapatkan nilai, harusnya 70 mendapatkan nilai C. Di sini ya, benar atau tidak? Sebentar, kita buka dulu percabangan. Ya, di sini. Realisandro 0 nilai 70 mendapatkan grade C. Ya, benar ya. Kita ubah lagi. Ganti 85. Save. Nah, mendapatkan grade A karena lebih dari 81 dan kurang dari sama dengan 100. Makanya mendapatkan grade A, dipanggil Eko mendapatkan grade A. Di sini ya, di sini. Lalu kita move ke switch. Kita ke switch, percabangan switch. Jadi percabangan switch ini misalkan banyak kondisi, banyak pilihan. Dikhususkan untuk kondisi yang memiliki banyak pilihan. Kalau else if kan bisa lah kalau 4 pilihan, tapi kalau switch bisa lebih. Disarankan menggunakan ini. Di sini menggunakan saya membuat program kayak undian ibaratnya. Jadi sini jadi pilihan angka A, deklarasi A sama dengan 5, enter, switch, deklarasi A, untuk deklarasi A, nilai deklarasi A. Jika case 1, jika bernilai 1, maka jalankan ini. Selamat Anda mendapatkan satu mobil unit Ferrari. Break. Jadi break case kedua, jika nilainya 2, maka jalankan Eko ini. Mendapatkan satu unit motor. Dan selanjutnya sampai ke default. Default ini jika tidak ada di sini 1 sampai 6, misal 7 nih. Misal 7. Kita akan jalankan 7, maka default. Karena 7 nggak ada di pilihan case antara 1 sampai 6, maka default yang akan dijalankan. Eko input salah, salahkan pilih angka 1 sampai 6. Ya, nih. Jika angka 7 tidak ada, maka input salah, silakan pilih angka 1 sampai 6. Kita ubah ke angka 5. Ke 5 seharusnya selamat Anda mendapatkan rumah angker. Kita coba. Iya, betul sekali. Selamat Anda mendapatkan rumah angker. Untuk switch ya, program switch. Saya membuat program seperti undian gacha ibaratnya. Terus lanjut ke percabangan ternary. Jadi percabangan ternary ini hanya di dalam 2 kondisi. Jadi misalkan ternary ini cuman hanya true dan false ibaratnya. Nah, coba saja kita sini percobaan ternary. Di sini tinggi 160, deklarasi tinggi sama dengan 160, umur 19, BB sama dengan 54, enter nama kita memanggil ini, umur 19, cetak di sini, enter, lalu tinggi kita cetak 160, BB kita cetak 54. Lalu kita
Gunakan operasi ternary, yaitu TG. Kita buat deklarasi baru untuk menyimpan hasil tinggi, TG. Jika hasil tinggi lebih dari 170, untuk keadaan true, Anda tergolong tinggi. Untuk keadaan false, Anda tergolong pendek. Jadi, jika tinggi ini 160, kan 160 lebih, apakah 160 lebih dari 70? Berarti keadaan false. Maka tercetak Anda tergolong pendek. Lalu UM sama, membuat deklarasi baru untuk menyatakan hasil umurnya. Umur lebih dari, jika umur lebih dari 18, maka untuk keadaan true-nya Anda sudah dewasa dan keadaan false-nya Anda belum dewasa. Di sini 19 lebih dari 18, ya, keadaan berarti bernilai true. Anda sudah dewasa. Maka tercetak ini. Dan BB 54, B sama dengan BB lebih dari 55. Jadi 54 masih kurang dari 55, maka di sini bernilai false, lalu tercetak, lalu akan mencetak Anda kurus. Kita coba di bawahnya sini, memanggil hasil-hasilnya UM, TG, B. Coba. Ya, di sini umur 19. Anda sudah dewasa, ini dalam keadaan true tadi 160, Anda tergolong pendek tadi syaratnya 170, di atas 170. Tadi false, Anda tergolong pendek 54, false tadi 55 patokannya, jadi Anda kurus. Coba kita ubah. Jadi 170. Umurnya sudah, BB-nya kita ubah 55. Maka yang tercetak ya 19 plus 55, Anda sudah dewasa, Anda tergolong pendek. Nah, kenapa 170 masih Anda tergolong pendek? Karena di sini lebih tinggi, lebih dari 170. Artinya lebih dari 170. Jadi 171 dan sekian. Dan di sini berat badan 55 pun sama. Lebih dari 55, jadi 56 sampai seterusnya. Makanya hasilnya di sini dia false, Anda tergolong pendek, Anda kurus. Jika kita lebihkan 171, hanya nambah 1. Jika 156, kita tambah 1. Ya, 171, 56, Anda tergolong tinggi. 56, berat badan Anda ideal. Oke, sekian dari perulangan tadi. Perulangan for, while, do while, dan for each. Diulangi lagi. For each itu untuk keadaan khusus array, untuk perulangan array. Do while itu dia melakukan eksekusi dulu, baru melakukan perulangan. Sedangkan while dan for langsung melakukan eksekusi perulangan. Lalu ke percabangan tadi kita sudah ke if else. Tadi di codingannya dia else if. Di codingannya else if. Karena kondisi yang diharuskan tuh kondisi banyak. Dan harus memenuhi aturan ini. Ada rentang-rentangnya, maka menggunakan else if. Lalu switch untuk pilihannya sangat banyak, yang banyak menggunakan else if. Percobaan ternary untuk keadaan true dan false. Oke, sekian
dari penjelasan perulangan dan percabangan. Ini programnya sudah saya buat, perulangan for, yaitu programnya faktorisasi bilangan. Untuk while dia bilangan berpangkat, dan perulangan do while untuk konversi jam, perulangan for each untuk array, dan if else saya membuat program grade nilai, switch untuk undian, dan ternary ini untuk kondisi true dan false saja. Oke, sekian dari saya itu sekian dari saya. Oke, terima kasih.